warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah siap belajar anak-anak? Siap. Sebelum kita mulai belajar, ketua kelas siapkan temannya berdoa dulu. Jika berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang Ibu absen dulu ya. Absen dulu, siapa yang hadir, siapa yang enggak. Ahmad Januar hadir. Abi hadir. Nabila, Safa, Faris, Fadil ada. Nadia hadir. Putri hadir. Arif hadir. Semua hadir. Yang tak hadir kenapa tak hadir? Yang tak masuk siapa? Dua. Ya sudah. Nah, sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Kemarin temanya sudah fil ma'mal wa maktabatil madrasah ya. Tinggal kita lanjutkan sekarang dengan pembahasan mubtada khabar. Kita lanjut dengan pembahasan mubtada khabar. Ada yang tahu apa itu mubtada khabar? Mubtada tentang mubtada khabar. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, yang pertama supaya kalian tahu apa itu pengertian mubtada. Mubtada ya, mubtadanya dulu. Apa yang dimaksud dengan mubtada itu harus kita tahu. Ini tujuan kita yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, kita tahu apa pengertian dari khabar. Ya, apa itu khabar? Kemudian nanti yang ketiga, kalian bisa membuat kalimat sederhana dengan susunan mubtada khabar ya. Nanti setelah itu ada namanya khabar muqaddam dan ada namanya mubtada muakhkhar. Sekarang kita mulai. Perhatikan, ini ada materinya di layar. Ibu sudah siapkan materinya ya. Kalian buka halaman LKS-nya yang 29. Amati materi yang ada di depan ya. Ini sudah Ibu siapkan materinya, tinggal kalian amati. Bisa dibaca juga kan? Bisa dibaca? Jelas kelihatan di situ? Nah, ini dia ya. Pelajaran kita hari ini ada tentang mubtada khabar. Kemudian subnya khabar muqaddam dan mubtada muakhkhar namanya. Apa itu khabar muqaddam? Apa itu mubtada muakhkhar? Berikut penjelasannya. Nah, ini dia. Ya. Bisa dibaca? Bisa. Nah, kata kuncinya dari pelajaran kita hari ini ada mubtada. Ya, mubtada. Itu di papan sudah Ibu tuliskan versi Arabnya, tulisannya mubtada. Ya. Mubtada adalah kata yang diterangkan. Kemudian Abi, yang ini apa maksudnya Abi? Khobar adalah kata yang menerangkan.
Iya, khobar itu adalah kata yang menerangkan. Nah, ini contohnya, ya. Contoh mubtada dan khobar. Contoh pertama, murid di kelas. Murid ini sebagai mubtadanya. Apa tadi mubtada? Yang diterangkan, ya Nabila. Kemudian khobar ini Yang menerangkan. iya, bagus Arif. Yang menerangkan khobar. Murid di kelas. Murid ini sebagai mubtadanya, di kelas ini sebagai khobarnya. Ini yang diterangkan murid, ya. Di kelas ini keterangan. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, kemudian contoh kedua. Di kelas ada murid. Tinggal dibalik kalimatnya, ya. Di kelas ada murid. Nah, inilah yang dimaksud dengan khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Di kelas, kata keterangannya dulu, ya. Kata keterangannya di kelas. Kata keterangan yang didahulukan inilah yang disebut dengan khobar muqaddam. Khobarnya atau kata keterangannya didahulukan, kemudian yang diterangkan itu yang diakhirkan atau yang di belakang. Di kelas. Sekarang keterangannya dulu. Di kelas sebagai khobar muqaddam, ada murid sebagai mubtada muakhkhar. Di kelas ada murid, ya. Keterangannya duluan, baru yang diterangkan belakangan. Inilah yang disebut dengan khobar muqaddam. Keterangan duluan atau keterangannya di depan, ya. Kemudian ada murid ini yang apa ini? Yang diterangkan, ya. Inilah yang disebut dengan mubtada muakhkhar. Contoh berikutnya, al-kitabu 'alal maktabi. Coba ikuti. Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Ya. Coba Arif baca, Arif sendiri Arif baca. Al-kitabu 'alal Mat. maktabi. Iya, bagus. Al-Razi coba. Al-kitabu 'alal maktabi. Iya, bagus, pas bacaannya. Ahmad. Al-kitabu 'alal maktabi. Abi. Al-kitabu 'alal maktabi. Paris. Al-kitabu Alal. 'alal maktabi. Nah, al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu mubtada, ya, ini posisinya mubtada. Kemudian 'alal maktabi sebagai khobar, kata keterangan. Ini artinya buku itu di atas meja. Contoh kedua, 'alal maktabi kitabun. Ini yang contoh khabar muqaddam dan mubtada muakhkhar, ya. 'Alal maktabi kitabun artinya di atas meja ada buku. Coba sekarang, 'alal maktabi sebagai apa? Sebagai apa? Muqaddam. Nah, khabar muqaddam. Kitabun sebagai mubtada muakhkhar. Nih, at-tilmidu fil fasli. Coba ulangi. At-tilmidu fil fasli. At-tilmidu sebagai apa? Fil fasli sebagai khabar. Ini yang pola pertama. Kemudian pola kedua atau contoh kedua. Coba baca, Putri. Kamu baca, Putri. Fil fasli tilmizun. Lagi sekali. Fil fasli tilmizun. Nadia. Fil fasli sebagai apa, Nadia? Khabar muqaddam. Kemudian tilmidun. Mubtada muakhkhar. Apa artinya fil fasli tilmidun? Di kelas ada murid. Iya, ini sudah ada ya. Di kelas ada murid. Ini dia kesimpulannya. Khabar muqaddam, mubtada muakhkhar. Khabar muqaddam adalah khabar atau keterangan yang didahulukan, ya. Sedangkan mubtada muakhkhar adalah mubtada yang diakhirkan, ya. Di balik susunannya ketika dia
khobarnya di depan atau keterangannya di depan, maka namanya khobar muqaddam. Ya. Kalau mubtada'nya di belakang, namanya mubtada' muakhkhar. Terakhir bahasa singkatnya ya. Ada yang bisa baca itu? Ingat. Mubtada muakhkhar. Coba, Fadil. Ingat mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan tanda fisiknya tidak ada. Tidak ada? Ada. Iya, dan berharokat? Apa harokatnya ini? Apa namanya harokatnya ini? Dommatain. Dommatain, baris un ya. Baris un dia. Dommatain. Nah, ini contohnya. Fil fasli tilmidun. Coba ulangi. Fil fasli itu khobar, tilmidun mubtada atau yang diterangkan. Kalau yang kedua, alal maktabi kitabun. Alal maktabi, yang mana khobar, mana mubtada? Alal maktabi. Iya. Kemudian kitabun mubtada. Bagaimana? Belajar bahasa Arab itu mudah dan menyenangkan kalau kita sudah paham. Coba sekarang pemahamannya. Halaman 30. Halaman 30. Ubahlah susunan kalimat berikut menjadi khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar. Nomor 1. Coba baca nomor 1, Nabila. Halaman 30. Rufuful kutubi fil maktabati. Kalau dirubah menjadi khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar menjadi bagaimana susunannya? Bagaimana jadinya susunannya? Nah, ini susunannya dalam bentuk khabar dan mubtada'. Perintahnya di situ disuruh rubah menjadi susunan apa jadinya itu, Ati? Nomor 1, soal nomor 1. Dirubah susunannya menjadi khabar muqaddam dan mubtada' muakhkhar. Nah, bagaimana jadinya ini? Jawabannya Ahmad. Fil maktabi raful kutubi. Iya, fil maktabati rufuful kutubi. Nomor 1 sudah Ahmad yang jawab. Nomor 2. Siapa yang bisa jawab nomor 2? Arif. Alal jidari lawhatun nizam. Alal jidari lawhatun nizam. Ya, itu jadinya kalau disusun menjadi mubtada' muakhkhar dan khabar muqaddam. Nomor 3. Al-fa'ratu janiba lauhatil mafatih. Ya, al-fa'ratu ini soalnya. Al-fa'ratu janiba lauhatil mafatih. Menjadi apa? Al-fa'ratu janiba. Al-fa'ratu janiba lauhatil mafatih. Menjadi apa dia? Janiba dulu ya. Janiba lauhatil mafatih al-fa'ratu. Itu Putri. Iya, amamal idarah al-maktabatul azimah. Ya sudah. Berarti sudah paham, ya? Paham. Ini kesimpulannya adalah khabar. Kata apa khabar? Kata yang menerangkan. Kata keterangan khabar ya. Khabar itu kata keterangan. Kemudian mubtada yang dijawabkan dia mubtada. Sementara kalau posisinya dirubah, khabarnya didahulukan, namanya khabar muqaddam. Ya, kalau mubtada'nya
posisikan di belakang, maka namanya mubtada mu'akhkhar. Ya, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kita cukupkah pelajaran kita untuk hari ini? Shadaqallahul azim. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.